Saya Bernadetta Rabia. Saya Esra Sitija. Kami CGP Angkatan 9 akan membuat tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Ya, saya terima jadwal hari ini, katanya Ibu mau melakukan kegiatan coaching ya. Oke, baik Ibu. Dalam kegiatan coachingnya Ibu nanti, saya akan bertindak sebagai supervisor atau pengamat. Jadi Ibu, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan Ibu ya. Nah, yang pertama Ibu, dalam kegiatan coachingnya Ibu nanti, Ibu harus tetap menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua kreativitas menggali, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coachingnya Ibu. Oke, yang kedua Ibu, saya mau bertanya sedikit. Kira-kira nanti dalam kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan ini, kompetensi coach yang mana yang ingin Ibu perkuat? Kompetensi yang ingin diperkuat itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang benar. Oke, baik. Berarti Ibu ada 3 poin nanti yang harus saya amati Ibu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu. Di bagian yang mana nanti yang harus ingin saya amati dari kegiatan coachingnya Ibu ini nanti? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu. Kira-kira nanti Ibu, kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan ini, apa indikator yang akan dicapai Ibu? Indikator yang ingin dicapai itu adalah saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Oke, baik Ibu. Berarti dari observasi kita ini sudah ada gambaran untuk saya sebagai pengamat nanti apa yang harus saya, di poin mana yang harus saya mengamatinya. Oke Ibu Rina, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Sore Ibu. Selamat sore Ibu Katarina. Apa kabar? Baik Ibu. Oke, puji Tuhan, saya sangat senang mendengar kabar Ibu hari ini baik dan sehat. Oh ya, saya kemarin dengar ini ada baca di WA, Ibu ada WA saya untuk bercerita. Kira-kira bagaimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Ibu? Saya ada masalah sedikit Ibu. Ibu ada waktu kan? Ya, saya ada waktu. Kebetulan juga tugas di sekolah lagi tidak terlalu padat, sehingga saya masih banyaklah waktu untuk kita bercerita di sore hari ini. Oh ya, sebelumnya Ibu, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching kita ini nanti? Harapan saya Kak, guru-guru itu dia bisa menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, kemudian tidak masa bodoh terhadap tugas yang diberikan, seperti apatis begitu dengan tugas-tugas yang diberikan. Oke. Apa yang bisa saya bantu dengan permasalahan Ibu ini? Sebelum saya Ibu membantu saya cerita sedikit tentang masalah ini. Di setiap sekolah tuh kami kan ada banyak guru, ada sekitar 24 guru. Dari antara 24 guru itu ada beberapa orang yang kadang-kadang pada saat kegiatan di sekolah tuh, setelah diberikan tugas, ada yang tidak menjalankan tugas dengan tanggung jawab, kemudian ada yang masa bodoh, ada juga yang datang ke sekolah, masuk kelas, kalau datang ke sekolah itu tidak banyak yang terlambat, tetapi masuk kelas itu kadang-kadang mereka masuk terlambat, sudah lonceng, mereka masih melakukan kegiatan yang lain. Jadi anak-anak sekolah itu seperti di nomor 2 kan.
Sejauh ini Ibu, apakah kenapa sampai Ibu mengangkat masalah ini? Apakah sangat mengganggu Ibu? Menurut saya masalah ini sangat mengganggu. Sekalipun memang tidak semua 24 orang itu dia bermasalah, dia mengalami masalah ini, datang sekolah terlambat atau tidak menjalankan tugas dengan tanggung jawab, atau ada yang masa bodoh, tidak semua. Tetapi menurut saya dari beberapa orang ini, dari 2-3 orang guru ini, dia bisa mempengaruhi guru-guru secara keseluruhan. Sejauh ini juga Ibu, kira-kira Ibu mengharapkan dari anak buahnya Ibu itu guru yang ideal yang bagaimana yang ingin Ibu harapkan? Menurut saya itu guru yang ideal itu adalah guru yang selalu mengutamakan kepentingan murid setelah ada di sekolah. Itu dia selalu mengutamakan kepentingan murid, apa-apa yang dia lakukan selalu berpihak kepada murid. Kalau bisa Ibu, kira-kira jumlah yang guru-guru yang kurang, menurut Ibu yang kurang disiplin ini, apakah lebih dari setengah Kak Ibu dari jumlah guru yang ada di sekolahnya Ibu? Tidak lebih dari setengah. Dia ada 2-3 orang, tetapi menurut saya itu sangat mengganggu karena dia bisa mempengaruhi rekan-rekan guru yang lain. Berarti jumlahnya tidak terlalu banyak Ibu ya. Oke. Sejauh pengamatan Ibu terhadap ketidakdisiplinan para guru-guru, apakah yang beberapa orang itu tadi model ketidakdisiplinannya itu apakah sangat sering atau jarang? Sampai saya angkat ini karena ada yang sering ya. Misalkan masuk sekolah itu masuk kelas mereka terlambat, kemudian ada kegiatan di sekolah kadang mereka tidak mau datang atau ada kesibukan lain. Tapi kalau menurut saya kan sebagai guru pasti kita mengutamakan peserta didik. Oke. Melihat situasi selama ini Ibu, yang beberapa orang yang menurut Ibu kurang disiplin, kurang mengikuti aturan, apakah sudah ada seperti tindakan yang Ibu buat untuk mereka? Yang saya lakukan itu, yang pertama saya melakukan pengamatan. Memang tidak melakukan pengamatan secara langsung di kelas, tetapi saya berkeliling. Saya berkeliling pada saat lonceng. Misalkan lonceng masuk kelas 5 menit atau 10 menit sesudah itu, kemudian saya berkeliling, kemudian saya lihat kalau ada kelas yang gurunya belum masuk, sementara gurunya ada di kantor, maka saya akan kembali lagi ke kantor atau di teras mereka sementara bercerita, kemudian saya beritahu secara umum, oh di kelas ini tidak ada guru tadi, tolong yang ada les bisa masuk kelas. Berarti selama ini upaya Ibu dengan berkeliling gitu ya, untuk misalnya seperti budaya positif, keyakinan guru, bagaimana dengan, apakah sudah pernah mensosialisasikannya Kak Ibu? Saya belum membuat seperti kesepakatan atau budaya positif itu saya belum. Karena budaya positif yang kita buat juga harus ada kesepakatan dari atau melihat situasi mereka seperti itu dengan ketidakdisiplinannya, apakah sudah ada pernah ditegur Kak Ibu atau dipanggil secara 4 mata seperti itu? Ada yang sudah pernah saya panggil, itu pun hanya 1 orang saja. Maksudnya dari sekian guru itu hanya ada 1 orang saja yang sempat saya masukkan di buku kasus. Oke Ibu, memang begitulah ya, memang sebagai pemimpin itu agak susah gampang Ibu ya. Kira-kira dari hasil pembicaraan kita ini Ibu, apa rencana Ibu ke depan nanti untuk mengatasi beberapa guru yang menurut Ibu masih kurang disiplin? Menurut saya ke depan ini saya akan membuat kesepakatan dengan Bapak Ibu guru, kemudian membuat kesepakatan juga tentang budaya positif. Sangat bagus rencana itu Ibu. Ya, kira-kira kapan dilaksanakan ini Ibu? Saya merencanakan untuk melaksanakannya di semester 2 di tahun pelajaran 2023-2024.
Jadi rencananya akan dilaksanakan di semester awal di semester 2 nanti Ibu ya. Memang cocoknya begitu Ibu ya, di setiap awal semester diingatkan kembali disiplin sekolah, diperbaharui kembali. Nah, baik Ibu Katarina, dari hasil coaching kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari hasil coaching ini yang saya dapatkan itu di sini tadi saya bisa merencanakan untuk kegiatan tadi, yaitu membuat kesepakatan bersama Bapak Ibu guru, kemudian membuat budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih Ibu Katarina. Semoga diskusi kita ini, kegiatan coaching kita ini bermanfaat untuk Ibu, dan saya menunggu nanti Ibu ya bagaimana nanti hasilnya terhadap guru-guru, beberapa guru yang Ibu rasa kurang disiplin. Setelah nanti Ibu melakukan sosialisasi budaya positif, setelah nanti Ibu melakukan kesepakatan guru, saya ingin menunggu hasilnya. Kira-kira adakah tidak perubahan? Oke, siap Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Itu saja ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Baik, Ibu Katarina dengan Ibu Deta, setelah saya tadi mengamati kegiatan coaching Ibu berdua, di mana tadi Ibu Rina sebagai coach dan Ibu Deta sebagai coachee. Masukan sedikit untuk Ibu Katarina sebagai coach. Secara umum tadi Ibu, IT sudah melakukan kegiatan coaching secara baik. IT sudah melaksanakannya dengan menerapkan alur tirta, di mana prinsip seperti yang saya sampaikan di awal tadi, prinsip tirta itu yaitu kemitraan, kreativitas, dan pemaksimalan potensi dari si coaching. Dan itu tadi berjalan dengan baik. Nah, poin yang berikutnya yang ingin IT harapkan tadi saya perhatikan, seperti kompetensi coach yang ingin IT harapkan. Tadi IT mengatakan bahwa IT ingin kompetensi coach sebagai coach yang present atau hadir penuh, memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Itu juga sejauh pengamatan saya Ibu sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, bagian yang ingin saya IT perkuat juga tadi berjalan dengan baik. Dan harapan Ibu atau indikator yang ingin IT capai, saya tadi melihatnya dari Ibu Deta. Dari tanggapan Ibu Deta tadi mengatakan bahwa kegiatan coaching Ibu berdua sangat bermanfaat untuk Ibu Deta. Ibu Deta memperoleh pencerahan dan memperoleh manfaat. Berarti itu menunjukkan bahwa indikatornya sudah tercapai. Jadi saran saya Ibu sebagai pengamat, untuk lebih mempertajam Ibu sebagai coach, lebih banyak berlatih. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabar ya? Puji Tuhan, sehat Bu. Ya, saya Kak, apa namanya kemarin? Saya baru lihat WA tadi Kak. Padahal itu Kak ada minta waktu untuk cerita-cerita ini. Iya Bu, benar. Apakah Ibu ada waktu Kak sore ini untuk saya? Pasti ada waktu. Terima kasih. Ibu mau cerita-cerita apa ini? Tidak Ibu, begini sebenarnya apa ya, ini bukan juga masalah yang bagaimana kali, tapi saya sebagai guru merasa bahwa ini sangat penting. Saya melihat Kak Ibu, memang saya ini kan baru pindah dari SMP Negeri 6 Sanambuang ke SMP Negeri 2 Meliling semenjak bulan Juli kemarin, sehingga saya masih, sifat saya di SMP Negeri 2 Meliling ini saya masih mengamati peserta didik, mengamati komunitas sekolah, mengamati komunitas guru. Jadi saya belum berani bertindak, saya masih hanya untuk melihat. Tapi sejauh pengalaman saya ini sudah di akhir semester Ibu, saya kok melihat ini anak-anak ini ya sepertinya sadar akan pendidikannya itu kurang. Iya. Menurut Ibu Kak, apa yang ingin Ibu capai dari masalah yang Ibu ceritakan? Saya ingin
sekolah, tidak mau kerja tugas. Makanya saya WA ibu kemarin, coba bersharing. Mudah-mudahan ibu nanti dengan kita bersharing ini bisa membuka lah cara berpikir saya atau memberi sedikit pandangan kira-kira bagaimana cara saya mengatasi anak-anak yang nakal ini. Nakal yang menurut ibu itu nakal yang bagaimana? Nakalnya menurut saya masa bodoh dengan sekolah. Masa bodoh dalam arti begini, coba ibu bayangkan, ke sekolah itu hanya bawa satu buku loh. Kira-kira murid yang bagaimana ke sekolah jenjang SMP itu hanya membawa satu buku. Nah, lalu yang kedua, kita beri tugas ibu tidak kerja. Ya, kita kan zaman sekarang ini takut ya bu pukul anak-anak ya. Kita tidak mau kita dengan perundang-undangan anak-anak sekarang ini ya, siapa juga sih yang mau dipenjara begitu ya. Sehingga mungkin anak-anak ini berpikir bahwa kan ada perlindungan. Saya mau nakal, saya mau tidak kerja tugas, saya mau ini, mau itu. Sepertinya mereka pegang kartu as begitu loh bu. Kita guru tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya sekadar menegur. Tapi tidak ada perubahan ibu. Begitu. Setelah ibu beberapa bulan di sekolah baru ini, kira-kira dari masalah yang ibu angkat ini, apakah ibu pernah melakukan upaya untuk mengatasi persoalan? Memang selama ini ibu saya belum melakukan upaya yang terlalu jauh. Saya masih hanya sekedar ya memanggil, melakukan pendekatan dalam arti bukan sebagai guru, karena biasanya kalau guru dengan murid mereka akan enggan begitu ibu ya. Saya coba melakukan pendekatan sebagai teman, sebagai orang tua begitu. Sehingga saya rasa masih ya, itu pun saya lakukannya belum terlalu maksimal. Terus apakah ibu ada rencana untuk membuat upaya apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi persoalan dalam rencananya ibu? Memang ibu, saya sudah, setelah saya melihat-lihat ini semua, saya berpikir-pikir juga sih ada beberapa rencana yang akan saya buat. Memang masih rencana sih dan saya coba nanti. Yang pertama itu mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah. Itu yang pertama, atau mengangkat masalah ini nanti di rapat umum, di rapat dewan guru begitu ya. Lalu yang kedua, rencana yang akan saya buat secara pribadi, itu tadi kan mengangkat masalah itu dalam rapat supaya guru-guru juga ambil bagian begitu ibu ya, guru-guru dengan kepala sekolah. Tapi secara pribadi saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada orang tua, kerjasama dengan orang tua, kira-kira bagaimana ini anak. Dan rencana saya ini bu, saya akan membuat jurnal sikap mereka dan setiap bulan saya akan kirim ke orang tua masing-masing supaya orang tuanya tahu bahwa kelakuan anaknya ini seperti ini di sekolah begitu. Jadi rencana yang ibu buat itu kira-kira ibu akan melaksanakan mulai kapan? Rencana saya sih ibu, karena ini kan dalam satu semester ini kan saya masih pengamatan ibu ya, jadi memang saya belum lakukan. Rencana saya ini nanti akan saya lakukan di semester 2. Di semester 2 mulai Januari saya mulai akan membuat buku jurnal khusus, buku jurnal kasus anak lengkap dengan tanda tangan mereka. Nanti lalu setiap bulan saya akan beri laporan ke orang tuanya. Tentunya saya tetap nanti minta persetujuan dari kepala sekolah itu. Begitu rencana saya itu. Saya rasa kita punya cerita-cerita ini sudah selesai dengan ibu punya rencana tadi, dan ibu akan melaksanakan rencana yang sudah ibu buat. Mudah-mudahan rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sekarang saya punya pertanyaan untuk ibu. Setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira apa perasaan ibu? Saya merasa apa bu ya, sepertinya dapat pencerahan begitu bu. Yang tadinya saya berpikir tidak ada tempat untuk bercerita, kemana saya akan bercerita.
situasi yang saya hadapi ini. Setelah saya duduk berdiskusi dengan ibu, saya sedikit mendapat pencerahan dan saya mendapat